Di bulan Juli ini, pertengahan tahun ini, ya biasanya kan pinjol-pinjol ini sudah mulai gencar gitu ya, karena mengejar akhir tahun. Ya, mengejar apa? Mengejar target ya guys ya. Yang namanya badan pembiayaan itu seperti leasing, bank, pinjol, koperasi itu pasti ada target akhir tahunnya. Kalau lagi akhir tahun itu atau mendekati akhir tahun itu sering lembur guys ya para pekerja-pekerja di leasing dan bank itu. Ya Anda kalau orangnya suka santai jangan kerja di leasing guys ya, nanti Anda nggak ngapa-ngapain itu suruh ikutan lembur guys. Apa? Solidaritas. Mana solidaritas kamu ya kan, ini orang pada lembur tapi kamu malah tidur gitu kan ya. Kalau menurut saya bodoh amat gitu kan, mau solidaritas mau apa, itu perusahaan tempat bekerja, kalau nggak ada yang dikerjain ngapain ke situ gitu ya. Makanya hindarilah pekerjaan-pekerjaan seperti bank, leasing, koperasi, pinjol gitu sebisa mungkin guys ya, dihindari gitu. Tapi kalau pekerjaan Anda sekarang yang itu belum ada lagi gitu kan ya, namanya sekarang lagi susah cari kerjaan, ya nggak apa-apa, jalani saja dulu gitu. Oke, nah guys ya, mari kita lihat satu video yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, bahkan untuk para DC pinjol ini. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Penggerebekan dilakukan oleh unit Krimsus Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Pusat di sebuah ruko di kawasan Sedayu Square, Cengkareng, Rabu kemarin. Sebelum dibawa ke kantor polisi, puluhan karyawan kantor pinjaman online ini didata agar nantinya mempermudah proses pemeriksaan. Setelah maraknya laporan warga yang merasa dirugikan hingga mendapatkan ancaman setelah menggunakan jasa pinjaman online ilegal. Nah, video itu ya, jadi DC pinjol digerebegin gitu kan, ditangkepin. Guys, yang mirisnya apa? Saya sih kesampingkan dulu ya pinjol, DC pinjol yang begini, yang begitu gitu kan, yang suka menekan gitu kan. Itu yang ditangkepin itu, ya itu anak-anak bangsa. Ya, kalau bosnya mah itu udah nggak ada di situ guys ya. Ada di Singapura, ada di Amerika dan lain-lain. Oke? Jadi korbannya ya anak-anak Indonesia lagi guys ya, yang ditangkapin anak-anak Indonesia lagi gitu loh ya. Mereka hanya mengirimkan template belaka gitu kan, template yang sudah disiapkan oleh bosnya, orang Singapura, orang Amerika, orang Vietnam, orang Thailand gitu kan, tapi yang ditangkap anak Indonesia lagi. Nah, buat DC pinjol juga yang sudah kelewatan batas, silahkan Anda stop aktivitas Anda itu. Jangan seperti itu, nagih ya nagih saja biasa ya. Pejabat yang seharusnya menjadi contoh baik untuk para masyarakatnya, namun malah melakukan tindakan melanggar hukum, yaitu korupsi. Ya, korupsinya berulang kali, banyak oknumnya dibagi-bagi juga. Ketangkep, tidak ada rasa bersalah, bangga, bahkan tetap dipuja-puja, itu akan mengakibatkan perbandingan moral yang dilakukan masyarakat ketika masyarakatnya juga melakukan hal-hal buruk. Ya, contoh perbandingannya seperti ini, nebang pohon ilegal dengan korupsinya pejabat. Ah, pejabatnya aja korupsi santai-santai aja, masa saya yang cuma ngambil atau nebang pohon begini nggak boleh? Ya, judol. Ah, pejabatnya aja korupsi kok kita nggak boleh judol? Jangan munafik lah. Nah, membandingkan dua hal yang buruk tidak akan membuat salah satunya menjadi lebih baik, gitu kan ya. Nah, tapi membandingkan gagal bayar di pinjol dengan korupsi itu tidak sama seperti membandingkan dua hal buruk untuk pembenaran salah satunya. Tidak seperti penebangan pohon dan judol tadi. Ya, gagal bayar di pinjol ini berbeda. Ya, begini mindsetnya. Ah, pejabatnya aja korupsi, masa saya nggak boleh gagal bayar di pinjol sih? Gitu kan, banyak ya. Itu boleh sebenarnya dipakai. Boleh untuk menyelamatkan diri Anda. Ya, daripada Anda bunuh diri, ya kan, merasa paling sial di dunia ini, bandingkan saja dengan koruptor. Koruptor itu mengambil uang hak orang lain. Uang anak yatim dikorup, diambil, dipakai foya-foya untuk anaknya jalan-jalan ke Amerika. Uang untuk bantuan kesehatan dikorupsi. Untuk istrinya beli tas mewah di Singapura misalkan.
Gitu ya. Nah, kalau galbay dipinjol tidak ada unsur korupsinya sama sekali karena ada akadnya. Akadnya itu pinjam meminjam. Makanya ada pinjaman produktif, ada pinjaman konsumtif. Anda tahu ya hal tersebut ya. Pinjaman konsumtif untuk biaya makan, biaya pendidikan, pinjaman produktif untuk usaha. Nah, ketika gagal bayar, apakah kita korupsi? Tidak. Gagal bayar karena keadaan ekonominya lemah, gak bisa bayar, banyak kebutuhan, ya itu bukan korupsi namanya. Itu namanya gagal membayar, tidak bisa membayar, gak mampu bayar. Makanya yang gagal bayar dipinjol, gak ada yang dipenjara. Gak bisa dipenjara, karena beda, bukan korupsi. Ya, gak mampu bayar karena keadaan ekonomi, masa mau ditambah di penjara? Gak mungkin. Kalau ada yang bilang bahwa, aduh, atau DC-DC biasanya ya. DC-DC ini biasanya, waduh, Anda penggelapan. Ya, seperti kita ini, waduh, melanggar hukum gitu. Itu bullshit. Itu omong kosong. Kalau gagal bayar itu dipenjara sama seperti korupsi. Pak Jokowi itu bukan bangun IKN, tapi bangun penjara baru bertingkat-tingkat. Ya, contoh misalkan, ini kita bangun untuk penjara khusus galbay. Ya, ada nggak berita seperti itu di Metro TV, di SCTV lah, di apalah? Nggak ada, bray. Ya, cuman DC yang bilang Anda itu melanggar hukum pidana. Oke, sangat jelas sekali ya hal seperti itu. Barangkali ada tambahan dari Anda tentang pendapat saya yang ini. Silahkan berkomentar di video ini. Oke, nah saya juga menemukan hal-hal yang agak-agak sama di grup Facebook Raja Galbay. Ini langsung saja kita baca gini ya. Sekedar berbagi aja biar nggak stres. Ya. Sudah lama nggak di WA ataupun email. Si KP nongol lagi setelah 7 bulan. Adakah ada yang sama dengan saya? Tidak ada, Mas. Ya, kalau jawabannya nggak ada gimana? Ya kan? Tidak ada yang mendapatkan email setelah 7 bulan. Ya, kenapa? Karena pada ganti email. Pada ganti nomor WA agar bisa fokus menjalani kehidupan ke depan. Lebih baik mana? Lebih baik fokus menjalani kehidupan ke depan atau masih mantengin reload email apakah akan ada email dari pinjol yang saya galbaikan. Yang jelas-jelas sudah jelas tadi, ya kan? Yang jelas-jelas sudah jelas tadi tidak ada penjara orang khusus galbay, ya. Yang artinya Anda tidak akan dipidana. Jadi lebih baik mana? Lebih baik apakah reload email atau memang buang emailnya dan melanjutkan kehidupan. Saya yakin ya sebagai orang yang gagal bayar juga, Raja Galbay ini meyakini bahwa untuk mengganti email. Oke, seperti itu ya. Semoga abang ini juga mengganti emailnya. Lalu ada lagi dari Mbak Rosmala Yuliani. Dia bilang, barusan didatangi DC Kredivo. Saya bilang ke DC-nya bahwa nggak bisa bayar sampai jangka waktu yang tidak ditentukan. Malah saya dibilang nanti rezekinya dipatok ayam dan sebagainya. Masa bodoh juga udah nggak mau kenal pinjol lagi. Tetap semangat yang lagi galbay. Itu DC-nya juga galbay juga itu. Sebenarnya ngomong-ngomong begitu ya, ngomong-ngomong nanti rezekinya dipatok ayam dan lain-lain. Makanya dia jadi DC. Ya, dia juga galbay itu. Dia tahu dari mana ada lowongan DC pinjol ya, karena dia memakai pinjol-pinjol juga. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, banyak orang yang sudah menjauhi pinjolnya, gagal bayar di pinjolnya, tetap bekerja. Ya, tidak dipecat, tidak di SP dan lain-lain, pokoknya rezekinya masih oke. Yang artinya mindset kita jangan sampai kalah sama setan-setan pinjol tersebut. Ya, di Cina pinjol dihentikan, dibasmi, ya kan? Lalu masuk ke Indonesia. Kenapa di Cina nggak boleh ada pinjol? Ya kan? Karena menghancurkan mindset masyarakatnya. Ya, jangan sampai hanya karena Anda gagal bayar di pinjol, lalu Anda menjadi orang yang paling sengsara seumur hidup. Ya, jangan seperti itu. Ya, mindset kita adalah kita menjauhi setan-setan pinjol ini. Ya, pastinya hal baik akan datang. Gitu. Kalau saya, ya, coba Anda survei, ya, yang gagal bayar di pinjol tapi masih kerja banyak. Ya, yang diteleponin kantornya tapi masih tetap kerja banyak banget. Oke? Jadi
Jangan sampai kalah mindset Anda, ya kepercayaan diri Anda sama setan-setan pinjol tersebut. Oke, percayailah hal-hal yang positif. Jika Anda mempercayai hal yang positif, maka hidup Anda akan positif juga. Oke, segera tinggalkan pinjol tersebut. Galbaikan pinjol-pinjol tersebut. Oke? Lalu ada yang tanya lagi, info yang udah galbay oren, Jabodetabek ada DC nggak ke rumah? Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Gitu. Ada nggak nih Jabodetabek? Ini jawabannya aman teh. Ya, aman teh. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.